Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Jadi, sebelum masuk ke soal, perlu diketahui bahwa pertidaksamaan kuadrat itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan beberapa metode. Yaitu ada pemfaktoran, terus ada melengkapi kuadrat sempurna, dan juga ada rumus kuadratis. Namun pada materi kali ini saya itu akan fokus menggunakan rumus kuadratis atau juga sering disebut rumus ABC ya. Karena rumus ini tuh bisa digunakan untuk semua bentuk pertidaksamaan termasuk yang tidak bisa difaktorkan. Oke, yang selanjutnya itu ada apa sih pertidaksamaan kuadrat itu? Jadi pertidaksamaan kuadrat itu adalah pernyataan matematika yang memuat variabel berpangkat 2 dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan kayak misalnya lebih dari, kurang dari, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang nanya apa perbedaan pertidaksamaan dan juga persamaan, jadi perbedaannya itu ada pada tandanya. Kalau misalnya persamaan itu tandanya itu sama dengan, dan kalau misalnya pertidaksamaan itu tandanya kayak kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh ya. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut: x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 lebih dari 0. Nah, untuk penyelesaian contoh 1 tadi soal pertama itu. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu pertama kita cari dulu akarnya menggunakan rumus ABC yang tadi, kemudian kita identifikasi dulu koefisiennya. Nah, kan di PPT itu ada koefisien A ya, yaitu 1 dari X kuadrat, terus B-nya min 4 dari min 4X ya, terus yang C-nya itu minus 5. Nah, setelah diidentifikasi koefisiennya, kemudian kita hitung diskriminannya. Kan di sini rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita cari dulu diskriminannya. Kita masukin aja, substitusikan. Yang B-nya itu tadi 4, jadi 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikurangi minus 5, karena C-nya kan itu minus 5 ya. Kemudian diperoleh hasilnya itu 36. Nah, setelah diperoleh hasil dari diskriminan, kita substitusikan ke dalam rumus kuadrat untuk mencari X-nya, X1 sama X2-nya. Jadi kita substitusikan min ke rumus kuadrat ya, yaitu min B plus min akar dari diskriminan dibagi 2 kali A. Maka kita substitusikan karena di rumusnya ini ada minus, terus koefisien B-nya juga minus, maka kita yang minus 4-nya itu dikurungin ya, pakai tanda kurung, terus minus dikali minus 4 kurang plus min, terus akar 36 dibagi 2 kali 1. Satunya itu kan koefisien A. Nah, kemudian kita hitung minus dikali minus itu adalah positif. Jadi positif 4 plus min akar 36 dan 2 kali 1 itu adalah hasilnya 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, yang 4 sama dengan 4 plus min akar dari 36 itu kan 6 ya, maka 6 dibagi 2. Nah, kemudian udah tuh, tinggal kita cari X-nya. X-nya itu dicarinya dari tanda plus min tadi. Jadi di sini sebenarnya terserah sih ya, mau plus dulu atau mau minus dulu. Kalau di sini saya ngambilnya yang minusnya dulu. Jadi X1-nya itu minus. Jadi 4 dikurangi 6 dibagi 2.
4 dikurangi 6 itu kan minus 2, terus dibagi 2, dan hasilnya itu minus 1. Jadi X1-nya itu adalah minus 1. Kemudian kita beralih ke yang X2-nya. Nah, X2-nya sama kayak tadi, tapi tandanya itu jadi plus, karena kan tadi yang minusnya udah. Gitu. Jadi plus 4 ditambah 6 dibagi 2. 4 tambah 6 itu kan 10. 10 dibagi 2 itu jadi 5. Maka diperoleh akar X1 sama X2-nya itu minus 1 sama 5, di mana X1-nya itu minus 1 dan X2-nya itu adalah 5. Gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita gambar garis bilangannya, di mana minus 1 dan di mana minus 5-nya. Kita gambar dulu, kan karena negatif, biasanya negatif itu berada di sebelah kiri ya, terus yang positif itu di sebelah kanan. Jadi kita tempatin yang minus 1-nya di sebelah kiri dan juga 5-nya di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita uji titik tuh. Uji titiknya dengan mensubstitusikan maksudnya abis itu kita uji titik kan kita tuh tidak bisa langsung tahu ya tanda kuadratnya itu positif atau minus. Jadi kita tuh perlu mengambil satu angka contoh dari setiap daerah. Kan itu udah jadi terbagi menjadi 3 daerah ya, ada daerah kiri, daerah tengah, dan juga daerah kanan. Nah, kita tuh harus menguji di setiap daerahnya dengan mensubstitusikan ke persamaan kuadrat. Nah, dari situ kita akan tahu apakah nilai kuadratnya itu negatif atau positif. Nah, oke, kita langsung saja, itu bisa dilihat di PPT. Kan tadi soalnya itu X kuadrat minus 4X dikurangi 5 lebih dari 0. Nah, kita uji titik dengan mensubstitusikan titik yang sudah kita tetapkan ya. Di sini kan saya menetapkan titik sebelah kiri itu adalah minus 2. Maka kita langsung substitusikan aja. Berarti minus 2 kuadrat dikurangi 4 dikali minus 2 dikurangi 5. Dan hasilnya itu adalah 7. Dan positif. Berarti daerah sebelah kiri itu adalah positif. Kemudian kita uji titik yang tengahnya. Di sini saya ngambil angka 0. Sebenarnya terserah sih mau angka 0 atau apa aja, yang penting ada di antara minus 1 sama 5. Dan di sini saya akan ngambilnya angka 0 ya. Jadi kita substitusikan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5, jadi hasilnya itu minus 5 negatif. Nah, berarti daerah tengah itu adalah negatif. Kemudian kita uji titik yang sebelah kanannya nih. Sebelah kanannya saya di sini ngambil angka 6. Berarti 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 6 dikurangi 5. 6 kali 6 itu 6 kuadrat itu adalah 36, kemudian dikurangi 4 kali 5 itu 4 kali 6 itu kan 24 ya, kemudian dikurangi 5. 36 dikurangi 24 itu adalah 17, kemudian dikurangi 5 lagi, dan hasilnya itu 7 positif. Berarti daerah kiri itu positif, terus daerah tengah itu negatif, dan daerah kanan itu juga positif. Maka jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan H yang beranggotakan X, di mana X-nya itu kurang dari minus 1 atau X-nya itu lebih dari 5 gitu. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Di sini ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 2X dikurangi 8 kurang dari sama dengan 0. Caranya sama seperti yang tadi, kita identifikasi dulu koefisiennya. Di sini koefisien A-nya itu ada 1 karena X kuadrat, terus koefisien B-nya itu adalah 2 karena 2X, diambil dari 2X, terus koefisien C-nya itu adalah minus 8. Kemudian kita hitung diskriminannya menggunakan
rumus diskriminan dan dihasilkan di sini diskriminannya itu 36 ya. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus kuadrat, yaitu min B plus min akar dari diskriminan kemudian dibagi 2A. Kita substitusikan, min B-nya itu adalah min 2 plus min, terus akar 36 dibagi 2 kali 1. Nah, kita jumlahkan min 2 plus min akar 36, karena 2 kali 1 itu adalah hasilnya 2, maka dibagi 2. Kemudian minus 2 plus min akar dari 36 itu kan 6 dibagi 2. Nah, udah tuh. Karena gak bisa disederhanakan lagi, maka kita langsung cari aja X1 sama X2-nya. Nah, X1-nya itu kita substitusikan ya. Bukan substitusikan, maksudnya kita ngambil plus minnya. Jadi yang X1 saya ngambilnya minus dulu. Jadi minus 2 dikurangi 6 dibagi 2. Minus 2 dikurangi 6 itu minus 8 hasilnya, kemudian dibagi 2. Minus 8 dibagi 2 itu adalah minus 4. Jadi X1-nya itu didapatkan hasilnya adalah minus 4. Terus yang kedua ada X2. X2 ini berarti ditambah, karena tadi minusnya udah, maka tandanya itu ditambah. 2 ditambah 6 dibagi 2. 2 tambah 6 itu kan maksud minus 2 ditambah 6 dibagi 2 ya. Itu hasilnya adalah 4, terus dibagi 2 dan hasilnya 2 positif. Maka diperoleh akar X1-nya itu adalah minus 4 dan akar X2-nya itu adalah 2. Nah, kemudian kita lanjut nih, untuk kan tadi udah diperoleh bahwa akar X1-nya itu adalah minus 4 dan X2-nya itu adalah 2, maka kita gambar garis bilangannya dulu. Dan di garis bilangan itu otomatis terbagi menjadi 3 daerah ya, ada daerah kiri, daerah tengah, dan juga daerah kanan. Nah, kita uji titik tuh di situ untuk mengetahui apakah tanda kuadratnya itu positif atau minus. Kita substitusikan uji titik. Di sini sebelah kiri saya ngambil minus 5. Kita substitusikan ke soal dan diperoleh hasilnya itu adalah 7 dan bernilai positif. Kemudian yang daerah tengahnya saya ngambil angka 0 aja. Dan kemudian kita substitusikan dan diperoleh minus 8 ya, negatif. Dan di sebelah kanannya saya ngambil angka 3, disubstitusikan, hasilnya itu positif 7 ya. Nah, karena udah diketahui tuh yang daerah kiri itu positif, daerah tengah negatif, dan daerah kanan juga positif, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan H yang beranggotakan X, di mana X itu merupakan bilangan yang lebih besar dari atau sama dengan minus 4 dan X lebih kecil dari atau sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya ini ada soal juga ya, X kuadrat dikurangi 6X plus 5 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya kita identifikasi dulu koefisiennya. Di sini koefisiennya itu ada A-nya 1, B-nya minus 6, dan juga C-nya itu adalah 5. Kemudian kita hitung diskriminannya menggunakan rumus diskriminan. Substitusikan, B kuadratnya itu adalah minus 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 5. 6 kuadrat itu adalah 36, kemudian 4 kali 1 itu adalah 4, 4 kali 5 adalah 36, dikurangi 20 adalah 16. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus kuadrat, minus dikali minus 6 plus min akar dari diskriminannya itu adalah 16, terus dibagi 2 kali dibagi 2 kali 1. Didapatkan 6 plus min akar 16
bagi 2, karena 2 kali 1, 2. Kemudian 6 plus min, akar 16 itu kan 4, 4 dibagi 2. Nah, setelah itu kita langsung hitung aja X1-nya. 6 dikurangi 4 dibagi 2, dan hasilnya itu adalah 1. Dan kemudian kita hitung X2-nya. 6 ditambah 4 dibagi 2. 6 tambah 4 itu kan 10, terus dibagi 2, hasilnya itu adalah 5. Nah, setelah itu sama, kita gambar dulu garisnya, kemudian kita uji titik. Karena di sebelah kiri itu 1, maka saya ngambil titiknya itu adalah 0 ya. Karena kan sebelum 1 itu kan ada 0. Karena ini positif semua. Jadi 0. Saya ngambilnya 0. Kita uji titik dan menghasilkan daerah kiri itu menghasilkan positif karena hasilnya itu adalah 5. Kemudian daerah tengahnya saya ngambil 3. Angka 3. Kita substitusikan 3 kuadrat dikurangi 6 dikali 3 ditambah 5. 3 kuadrat itu kan 9. 6 kali 3 adalah 18, terus ditambah 5 dan menghasilkan ada minus 4. Berarti daerah tengah itu negatif. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan juga kita substitusikan ya ke dalam soal. Saya ngambilnya angka 6. Saya ngambil angka 6. Kita substitusikan 6 kuadrat dikurangi 6 dikali 6 ditambah 5. 6 kuadrat kan 36. Terus 6 kali 6, 36 juga. Terus ditambah 5. 36 dikurangi 36 itu 0 hasilnya, maka hasilnya itu adalah 5 positif ya, maka diperoleh yang ininya itu sebelah kirinya itu adalah positif, daerah tengahnya itu negatif, dan daerah kanannya itu adalah positif juga. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan H yang beranggotakan X, di mana X itu merupakan bilangan yang lebih kecil dari atau sama dengan 1, dan X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 5. Nah, kita langsung beralih ke contoh yang keempat. Nah, di sini soalnya itu adalah tentukan himpunan dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 kurang dari 0. Sama ya, kita identifikasi dulu koefisiennya, yang dimana di sini koefisien A-nya itu adalah 1, B-nya minus 2, terus C-nya minus 3. Dan kemudian kita hitung diskriminannya juga menggunakan rumus diskriminan. Di sini kita substitusikan aja yang B kuadratnya itu adalah minus 2, kemudian dikurangi 4 dikali A-nya itu 1, C-nya itu adalah minus 3. Kemudian 2 kuadrat itu kan sama dengan 4 ya. 4 ditambah 4 kali 1 itu 4, 4 kali minus 3 itu adalah plus 12. Maka kita dihasilkan 16 untuk diskriminan-nya. Kemudian kita substitusikan tuh rumus diskriminan itu ke dalam rumus kuadrat. Nah, untuk rumus kuadrat itu adalah min B plus min akar dari diskriminan dibagi 2A. Nah, min. Kemudian disubstitusikan minus, karena emang dari B-nya itu kan minus 2, maka minus ditulis lagi dalam kurung minus 2 plus min akar 16 dibagi 2 kali 1. Hasilnya minus kali minus itu positif, maka positif 2 di plus min akar 16 dibagi 2. 2 sama dengan 2 plus min akar 16 itu 4 dibagi 2. Nah, kemudian kita cari tuh X1-nya. Saya minus dulu, di sini saya ngambilnya minus dulu. Jadi 2 dikurangi 4 dibagi 2 itu hasilnya minus 1. Kemudian X2-nya itu 2 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi X1-nya itu adalah minus 1 dan X2-nya itu adalah 3. Selanjutnya sama ya, kita gambar garis bilangannya dulu, kemudian diuji titiknya. Nah, di
uji titik ini saya ngambilnya sebelah kiri itu adalah minus 2, substitusikan tuh ke dalam soal dan itu menghasilkan 5 ya. Kemudian yang uji titik tengahnya itu adalah 0 dan menghasilkan negatif 3. Yang sebelah kanannya itu saya ngambilnya angka 4 dan disubstitusikan itu menghasilkan positif 5. Nah, kan udah tahu tuh ininya. Yang sebelah kiri itu positif, yang tengah itu negatif, dan yang kanan itu adalah positif. Jadi, himpunan penyelesaian itu adalah himpunan H yang beranggotakan X, di mana X-nya itu lebih besar dari minus 1 atau lebih kecil dari 3. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada tentukan himpunan dari X kuadrat dikurangi 9 kurang dari sama dengan 0. Sama ya langkahnya, identifikasi koefisiennya dulu. Di sini koefisien A-nya itu 1, B-nya 0, dan C-nya 9. Kenapa B-nya 0? Karena di sini kan B-nya gak ada, jadi di-nolin aja. Kemudian kita hitung diskriminan-nya. Kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan ya, dan menghasilkan 36. Kemudian kita substitusikan juga akar diskriminannya ini ke dalam rumus kuadrat ya. Disubstitusikan berarti minus B-nya itu adalah min 0 ya, karena tadi B-nya 0, terus plus min akar 36 dibagi 2. Kemudian sama dengan minus 0 plus min akar 36 itu kan 6. 6 dibagi 2. Maka X1-nya itu adalah min 0 minus 2 dibagi 2. Dan hasilnya itu adalah 3 positif. Kemudian X2-nya itu 0 ditambah 6 dibagi 2. Dan hasilnya itu adalah 3. Nah, untuk selanjutnya itu kan kita udah tahu tuh X1 sama X2-nya. Jadi kita gambar garis bilangannya, kemudian kita uji titik. Nah, karena di sini yang daerah kirinya itu adalah minus 3, saya ambil angkanya itu adalah minus 4 ya di daerah kirinya. Lalu kemudian kita substitusikan tuh, X kuadratnya itu adalah minus 4 kuadrat dikurangi 9. Minus 4 kuadrat itu adalah 16 dikurangi 9, hasilnya adalah 7 positif. Kemudian untuk daerah tengahnya ini saya ngambil angka 0, kemudian kita substitusikan dan menghasilkan negatif ya, negatif minus 9. Dan daerah sebelah kanannya kita di sini saya ngambil angka 4, kita substitusikan, hasilnya itu adalah 7. Jadi sebelah kiri itu positif, tengahnya negatif, dan juga sebelah kanannya juga positif. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan H yang beranggotakan X, di mana X itu merupakan bilangan yang lebih besar dari atau sama dengan minus 3, dan X-nya itu lebih kecil dari atau sama dengan 3. Nah, selanjutnya ini ada yang ke-6 ya, soal yang ke-6. Di sini disuruh tentukan himpunan dari X kuadrat ditambah X dikurangi minus 5 ya, lebih besar dari 0. Sama juga identifikasi dulu koefisiennya, dan di sini koefisiennya A-nya itu 1, B-nya 1, dan C-nya minus 6. Kemudian kita hitung diskriminannya dengan koefisien tadi, substitusikan dan menghasilkan 25. Kemudian hasil diskriminan ini kita substitusikan juga ke dalam rumus kuadratnya, berarti minus 1 plus min akar 25 dikurangi 2 kali 1, berarti sama dengan minus 1 plus min akar 25 dibagi 2. Karena 2 kali 1 itu adalah hasilnya 2, sama dengan minus 1 plus min akar 25 dibagi 2. Akar 25 itu adalah 5 ya, minus 1, berarti minus 1 plus min 5 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita tentukan X1-nya. X1-nya itu berarti minus 1 dikurangi 5 dibagi 2, dan menghasilkan itu minus 3. Kemudian X2-nya minus 1 ditambah 5 dibagi 2 dan diperoleh 2. Jadi
akar X1-nya itu adalah -3 dan X2-nya itu adalah 2. Nah, setelah itu kita gambar garisnya dan kemudian kita uji titik. -3 sama 2 ya. -3. Uji titik yang daerah sebelah kiri itu berarti saya ngambilnya sebelah -3 yaitu -4. Kemudian kita substitusikan -4 kuadrat ditambah -4 dikurangi 6. Nah, -4 kuadrat itu adalah 16, kemudian ditambah -10 dari mana -10 ini karena -4 dikurangi 6. Itu kan -10. Kemudian 16 ditambah -10 hasilnya itu adalah 6. Positif ya, daerah sebelah kiri. Kemudian yang daerah tengahnya saya ngambil 0, kemudian diuji titik tuh dan hasilnya -6, minus. Kemudian yang daerah tengahnya itu saya ngambil angka bukan, maksudnya daerah kanannya saya ngambil angka 3 dan hasilnya itu adalah 6. Dan setelah disubstitusikan hasilnya 6, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan H yang beranggotakan X di mana X-nya itu kurang dari -3 atau X-nya itu lebih dari 2. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang ke-7. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaiannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Identifikasi dulu koefisiennya. Di sini A-nya itu adalah 1, B-nya 1, dan C-nya adalah -2. Kemudian kita hitung diskriminannya menggunakan rumus diskriminan. Kita substitusikan yang koefisien tadi ke dalam rumus diskriminan dan dihasilkan itu 9 ya. Kemudian hasil diskriminan tadi tuh kita substitusikan ya ke dalam rumus kuadrat, dimana kan rumus kuadrat itu min B plus min akar diskriminan dibagi 2A sama dengan minus dikali -1 plus min akar 9 dibagi 2 kali 1 sama dengan -1. Jadi plus 1 ya, karena minus ketemu minus itu adalah positif 1. Jadi 1 plus min akar 9 dibagi 2. Karena akar 9 itu adalah 3. Kita sederhanakan lagi. Sama dengan 1 plus min 3 per 2. Kemudian kita cari X1-nya. X1-nya adalah 1 minus 3 dibagi 2 dan hasilnya itu -1. Dan X2-nya 1 ditambah 2 itu adalah 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Maka X1-nya itu adalah -1, X2-nya itu adalah 2. Sama, kita gambar dulu garis bilangannya dan uji titik. Karena di sebelah kiri itu adalah -1 dan saya ngambilnya di sebelah kiri adalah -2. Kemudian substitusikan ke dalam soal -2 kuadrat dikurangi -2 dikurangi 2. -2 kuadrat itu adalah 4 ditambah 2. Kenapa jadi tambah? Karena kan minus ketemu minus itu adalah positif, maka positif 2 dikurangi 2 dan hasilnya itu adalah 4. Kemudian dari daerah tengahnya saya ngambil angka 0. Nah, angka 0 itu berarti disubstitusikan hasilnya adalah -2. Kemudian yang ketiga, uji titik yang sebelah kanannya saya ngambil angka 3 dan disubstitusikan, berarti 3 pangkat 2 dikurangi 3 dikurangi 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. 9 dikurangi 3 dikurangi 2. 9 kurangi 3 itu adalah 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. Jadi, hasil daerah masing-masingnya itu, daerah kiri berarti positif, daerah tengah itu adalah negatif, dan daerah kanan juga positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan H yang beranggotakan X, di mana X itu merupakan bilangan yang lebih kecil dari atau sama dengan -1, dan X itu lebih besar dari atau sama dengan 2. Nah, sekian ya penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bisa dimengerti, terus dan juga semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau penjelasan yang kurang dapat dipahami oleh kalian semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.